Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Aing yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, percayalah tidak ada orang di dunia ini yang tidak ada masalahnya. Coba lihat, sederhana, istri cantik, Bapak pikir bukan masalah. Istri cantik digoda orang, apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang, kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja dek, nanti ketemu di pesta. Pas saya sampai di pesta, Kang mana Kang? Gak jadi, saya lagi mencret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Kalau begitu bagus kalau tidak ada istri, masalah juga. Berarti bagus kalau banyak istri, masalah lagi. Coba lihat, waktu kuliah apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Mau kerja. Sudah dapat kerja selesai masalahnya? Masalah lagi muncul, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Mau lagi jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya? Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya, ditangkap KPK. Iya kan? Tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Nih di belakang saya, semua muka-muka penuh masalah. Iya kan? Nih yang ceramah, Bapak pikir sebagai ustadz tidak ada masalah saya? Banyak masalah saya. Apalagi saya viral, banyak janda-janda curhat. Ustadz, baru saja meninggal suamiku, adakah doa-doa penenang jiwa? Kukirimilah doa ibu kalau lagi galau, baca amalan ini, baca doa ini. Alhamdulillah setelah lama dia bilang, Ustadz, jiwaku sudah berhenti galau. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Coba lihat dalam rumah tangga, ada orang sudah 2 tahun menikah tidak ada rumahnya. Iya kan? Sudah punya anak tidak ada rumahnya. Iya toh? Ada orang belum menikah sudah punya rumah, tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada anak, ada rumah, apa masalahnya lagi? Mertuanya ikut campur. Biar gelas suaminya, mertua menantunya diurusi juga. Apa itu istrimu bodoh betul, kordennya tidak serasi warna kursinya. Iya, mertuanya baik, ada rumah, ada anak, apalagi yang jahat? Iparnya lagi jahat. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Jangankan kita, kurang apa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling suci
yang setiap ada nama Allah pasti di sampingnya ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tidak ada masalahnya? Belum lahir sudah yatim. Usia 6 tahun yatim piatu, ibunya pun wafat. Diambil oleh kakeknya 8 tahun meninggal lagi kakeknya. Diambil sama pamannya, wafat lagi pamannya. Dalam ekonomi Bu, ekonomi Nabi pernah 3 hari 3 malam tidak makan sampai Hasan Hussein cucu beliau pucat pasi tidak makan. Itu Nabi dalam pekerjaan sebagai gubernur, sebagai bupati bukan dibully. Nabi sebagai Rasul bukan dibully. Beberapa kali uji coba pembunuhan dan mengalami perang 9 kali, dan puncak penghinaan orang-orang Mekah, diusir dari kampung halamannya. Itu Nabi, apalagi kita. Nah kalau begitu, ketika ada masalah, Allah tidak berkata, Das'at kalau ada masalahmu kau jadi gubernur dulu, Kang Dedi kalau ada masalah 2 periode dulu, ada masalahmu kau sarjana dulu, ada masalahmu kau jadi dokter dulu. Tidak, Allah cuma minta 2. Ibu bapak yang ada masalahnya dengar baik-baik. Ketika ada masalah Allah cuma minta 2 hal. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg begitu mau dipilih bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang Bekasi, ada masalahmu telepon saya 24 jam, siap kau hubungi. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Bekasi? Ada? Ada? Ah, kau salah, kenapa kau pilih? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, begitu ada masalah Allah minta sabar. Istri suka ngomel, sah? Sah? Bapak suka ngomel, sah? Sah? Pak, mau tahu kenapa istri suka ngomel? Itu kata Nabi 2 sebabnya. Perempuan suka ngomel itu 2 penyebabnya. 1, jarang dipuji. Nah, itu sudah bilang betul. Bu Ibu, Pak, bahkan untuk memuji istri boleh bohong. Boleh bohong. Misalnya pulang kerja ketemu istri, Dek, kau makin cantik aja. Dan hebatnya bohong kepada istri, meskipun dia tahu bohong, dia tetap senang. Kau bohong tapi tidak apa-apa, saya senang juga. Iya kan? Iya toh? Yang kedua sebabnya, kata Nabi, setelah jarang dipuji, jarang kau kasih hadiah. Nah coba, coba, tidak percaya ibu-ibu, coba jawab Bu. Biar suami tidak pulang yang penting ada Nah coba, uangmu dia cari. Maka kalau ada istri suka ngomel, berarti suaminya jarang ngasih duit. Maka suami yang baik pulang dari Jakarta seminggu tidak balik kerja, maka pulang kerja kasih hadiah meskipun sekecil nasi bungkus. Kasih hadiah. Saya Pak Gubernur suatu ketika pulang ceramah lama sekali, saya pulang saya kasih emas istri saya, kalung dengan gelang, senang dia. Alhamdulillah ibu bapak saya Ustadz belum pernah belikan setebal ini, senangnya dia. Alhamdulillah terima kasih Ustadz. Beberapa saat kemudian saya lagi duduk-duduk, dia datang kasih saya kembali. Ternyata palsu kok kasih saya. Saya bilang meskipun emas itu palsu tapi cintaku murni 24 karat. Nah, yang jadi masalah, bapak-bapak jarang muji istri, jarang ngasih hadiah, mau istrinya seperti Khadijah. Tidak mungkin. Ibu-ibu juga kalau mau punya suami seperti Muhammad, ibu juga seperti Khadijah. Bagaimana sabarnya Khadijah? Ibu tahu tidak itu Khadijah? Khadijah sebelum menikah dengan Rasul, itu perempuan terkaya di Mekah. 2/3 barang-barang Mekah yang mewah pada saat itu miliknya Khadijah. Tapi ketika sakaratil maut, Khadijah memakai baju yang 83 kali tambal. Dan suatu ketika Khadijah menyusui anaknya, air darah yang keluar bukan ASI. Kenapa? Habis konsumsi makanan. Itu Khadijah, istri Nabi, Ummul Mukminin, dalam rumah tangganya pun kelaparan. Maka ketika ada masalah,
Bagaimana bentuk sabar? Kata Allah, alladzi idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadinya ada motor, karena hutan pinjol terpaksa kita jual motor. Begitu motor lepas, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba amalkan dengan catatan jangan cepat ketika ngucapnya sambil usap dada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti berbekas. Kenapa zikir kita tidak berbekas di hati? Kita rajin zikir tapi kita suka ngomel. Kita rajin zikir tapi tukang gosip. Kita rajin zikir tapi pemalas. Kita rajin zikir tapi suka mengeluh. Kenapa? Zikir kita tidak berbekas. Kenapa tidak berbekas? Karena terlalu cepat cara mengucapnya. Saya biasa heran di masjid, sama-sama subhanallah, sama-sama 33, sama-sama mulainya. Saya baru 11 dia sudah sampai. Karena seperti makan pisang goreng panas. Apa artinya itu? Jangan ketawa, saya serius ini. Coba ucapkan dengan lapang dada, usap dada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi dapat rezeki 30 juta, supaya dia berkesan di hati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Ketika bapak istri ngomel, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi jangan kok keras. Istrimu ngomel kok innalillahi, oh tambah jadi dia. Kok kira saya mati? Tapi gimana caranya? Istri ngomel kita dengar, selesai ngomel lalu kita tinggalkan. Innalillahi wa inna ilaihi. Bu, saya kalau istri saya ngomel, Ustadz kenapa sering sekali saya ditinggal, jarang di rumah. Saya tidak marah, saya cuma menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Oh, masih marah-marah juga. Saya buka baju saya sambil saya peluk sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia. Berhenti dia marah. Ibu-ibu juga kalau suamimu marah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia ngomel-ngomel, ibu sambil nyanyi. Berhenti tuh marah kalau ibu nyanyi. Caranya nyanyi bu begini kalau dia ngomel. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan bila kau marah. Samakah aku yang dijual orang hingga sesuk kau lakukan itu? Apa judulnya bu? Hati yang terluka. Penyanyinya? Oh, berarti ibu-ibu sudah tua semua ini. Inilah itu masih lebih baik bu daripada lagu ibu-ibu sekarang. Putar ke kiri nona, putarlah ke apa itu kiri kanan. Kalau ini ada pesan moralnya, ya bu. Jadi kalau suami marah dengar sedulur-sedulur, punten. Mangga, kalau orang kaya tiap hari bertengkar, paling tidak enak makannya. Orang kaya tiap hari bertengkar, paling tidak duitnya banyak. Orang kaya tiap hari bertengkar, paling tidak tempat tidurnya empuk. Tapi kalau sudahlah kita miskin, rumah ngontrak-ngontrak, sempit, suami bau keteknya, istri busuk mulutnya, bertengkar tiap hari. Apa yang kamu banggakan hidup di dunia? Kalau kita ngontrak, rumah sempit, makan ala kadarnya, tapi kita saling mencintai, paling tidak sakinah yang kita dapat di dunia.
Paling kita rumah tangga bahagia, sehingga lihat orang kaya kita bisa bilang, kamu kaya tapi kau tidak dapatkan kebahagiaan rumah tangga. Kami miskin tapi kami bahagia, saling menghormati. Ini sudah miskin bertengkar melulu. Sudah bertengkar tiap hari, hamil lagi. Ibu ketawa karena ada pelakunya di sini. Suburnya sabar berat Ustadz. Memang sabar berat. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama Allah, bersama Kang Dedi aja kita sudah bangga. Ketemu saja Pak Gubernur kita sudah senang, selfie-selfie. Padahal beliau ada masa jabatannya hilang. Sudah bangga kita. Gimana kalau Allah yang bersama kita? Dan orang yang bersama dengan Allah syaratnya sabar. 2 resepnya, perbaiki sholat. Ustadz, kenapa saya dagang rugi? Nge-grab hilang lagi motor saya. Rumah tangga ndak pernah bahagia. Ndak usah cari kambing hitam. Periksa sholat. Periksa sholat. Ada orang ke Jakarta dari Bekasi tiap hari kerja. Berangkat jam 5 pakai kereta. Balik sampai di rumah jam 9. Ndak sholat subuh, ndak sholat duhur, ndak sholat asar. Lepas maghribnya, isanya pun tidak. Gajinya cuma 5 juta 1 bulan. Ini yang saya istilahkan setengah mati cari makan. Begitu dapat nasi bungkus, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Inilah orang yang setengah mati cari uang, tidak sholat. Bu, Pak, saya mau tanya, siapa yang punya dunia, Bu? Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Maknanya tidak mungkin dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia kau jauhi. Saya ulang, tidak mungkin dunia kita bisa raih kalau yang punya dunia kita jauhi. Contoh, saya akrab sama Kang Dedi, Pak Gubernur. Saya datang ke Bandung. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam Pak Ustadz, gimana kabar? Saya lagi ada di Bandung Pak Gubernur. Mau keliling-keliling lihat kota Bandung. Tapi tidak ada mobil saya Pak Gubernur. Pak Gubernur telepon ajudan. Ajudan, siap Pak Gubernur. Itu ada Pak Ustadz Dasat. Tolong bawakan ke mobil di stasiun kereta api. Jangan lupa full tangki. Kasih mobil yang baik dengan sopir. Jangan lupa sertakan pembeli oleh-oleh. Contoh. Ini biar contoh. Contoh aja. Udah kan? Nah, 30 menit kemudian datang ajudan Pak Gubernur. Izin Pak Ustadz, ini ada kiriman kendaraan dari Pak Gubernur. Silakan digunakan selama di Bandung. Full tangki ini serta dengan pembeli oleh-oleh Pak Ustadz. Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama Pak Gubernur. Sebaliknya ada dari Sulawesi, tidak pernah ketemu, tidak pernah telepon, tidak kenalan, tidak pernah lihat nama, tidak pernah dengar nama. Datang ke Bandung, mohon izin Pak Gubernur, saya lagi dari Sulawesi, pinjam mobilnya Pak Gubernur. Siapa ditelepon Pak Gubernur? Ajudan? Bukan. Siapa? Kapolres. Tangkap itu tukang tipu. Tidak pernah kenal, tidak tahu, pasti tukang tipu itu. Tangkap. Begitu juga sedulur-sedulur. Tidak pernah sholat. Sholatnya cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Begitu ada masalah dalam pekerjaanmu, ada masalah dalam rumah tanggamu, ya Allah saya sudah capek hadapi hidup ini ya Allah. Capek saya ya Allah. Allah berfirman, malaikat karena dia sudah capek hadapi hidup, cabut nyawanya. Maka saudara-saudara sekalian, tidak ada susahnya bagi Allah sembuhkan penyakitmu. Tidak ada susahnya bagi Allah lunasi utang-utangmu. Tidak ada susahnya bagi Allah kasih anakmu pekerjaan. Allah cuma minta kau sholat deh. Saya kasih lagi contoh. Pak Gubernur punya ajudan. Tahu ajudan? Tahu ajudan? Itu kalau beliau panggil ajudan, biar ajudannya lagi duduk. Ajudan! Langsung lompat biar lagi makan kacang. Diam. Siap Pak Gubernur? Iya toh? Kira-kira ada ndak ajudan dipanggil? Ajudan, tunggu dulu Pak Gub. Ajudan, bapak ndak lihat sisi Bu? Dipecat kau.